Jumpa lagi bersama saya Amanda di channel YouTube Bimet 45, belajar matematika dengan cara yang lebih sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bilangan prima dan bagaimana kegunaan bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari yang selama ini tidak kita sadari. Disimak baik-baik ya. Masih mikir, kenapa sih kita perlu mempelajari bilangan prima? Ingatkah kamu apa itu bilangan prima dan bilangan komposit? Sebelum membahas hal itu, kita akan mengingat kembali apa itu faktor. Setiap bilangan dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan. Misalnya 1 sama dengan 1 kali 1, 6 sama dengan 2 kali 3, dan lain-lain. Pengali dan yang dikali disebut faktor dari hasil kali. Pada 6 sama dengan 2 kali 3, 6 disebut hasil kali, 2 disebut pengali, dan 3 disebut yang dikali. 2 dan 3 disebut faktor dari 6. Ada yang merupakan faktor positif dan ada juga yang faktor negatif. Apa perbedaannya? Kan kita tahu bahwa 3 sama dengan 3 kali 1. Jadi 1 dan 3 adalah faktor dari 3. Tetapi 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 1 juga. Sehingga negatif 1 dan negatif 3 adalah faktor dari 3. 1 dan 3 disebut faktor positif dari 3. Sementara negatif 1 dan negatif 3 disebut faktor negatif dari 3. Oke, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor positif. Contohnya, 2 adalah bilangan prima. Mengapa? Karena faktor positif dari 2 adalah 1 dan 2. Apakah ada faktor positif lain? Tidak ada. 13 adalah bilangan prima. Mengapa? Karena faktor positif dari 13 adalah 1 dan 13. Apakah ada faktor positif lain? Tidak ada. Sementara itu, 9 bukan bilangan prima. Mengapa? Karena 9 diperoleh dari 3 kali 3 dan 1 kali 9. Ini berarti faktor positif dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Ada sebanyak 3 faktor positif, jadi 9 adalah bilangan komposit. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bilangan prima menjadi penting dalam matematika. Ada seorang matematikawan namanya Fermat. Nah, si Fermat ini membuktikan sebuah pernyataan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, kecuali jika bilangan bulat itu adalah bilangan prima. Dan lebih uniknya lagi, hanya ada satu cara menuliskan bilangan ini ke dalam bentuk perkalian bilangan prima. Jadi misalnya nih, ada dua orang yang menemukan cara yang berbeda dalam menuliskan perkalian bilangan prima suatu bilangan. Pasti kedua orang itu hanya menuliskannya dengan letak bilangan prima yang berbeda. Contohnya, orang pertama menuliskan 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Orang kedua, jika dia mengatakan memperoleh model yang berbeda, pasti penulisannya adalah 20 sama dengan 2 kali 5 kali 2 atau 20 sama dengan 5 kali 2 kali 2. Lalu pernah dengar istilah faktor prima dan faktorisasi prima? Yang pernah melalui masa sekolah dasar pasti pernah merasakan yang namanya membuat pohon faktor. Perkalian yang dihasilkan dari pohon faktor merupakan faktorisasi prima. Disebut faktorisasi prima karena bilangan-bilangan pengali dan yang dikali semuanya merupakan bilangan prima. Sementara bilangan-bilangan yang ada pada faktorisasi prima inilah yang disebut dengan faktor prima. Ini contoh pohon faktornya.
Di sini faktorisasi prima dari 120 adalah 120 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Faktor prima dari 120 adalah 2, 3, dan 5. Terus masih mikir, kenapa sih kita perlu mempelajari bilangan prima? Ingat kan, ada KPK dan FPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kita dapat menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Kita lihat contoh untuk KPK. Misalnya kita mau menentukan KPK dari 120 dan 96. Tadi kita sudah punya 120 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan 96 sama dengan 2 pangkat 5 kali 3. KPK-nya ditentukan dengan menuliskan kembali semua faktor prima dari 120 dan 96 beserta pangkatnya. Jika ada faktor yang sama tapi berbeda pangkat, ambil pangkat yang paling tinggi, kemudian dikalikan. Jadi KPK 120 dan 96 adalah 2 pangkat 5 kali 3 kali 5 sama dengan 480. Selanjutnya contoh untuk FPB. Kita akan menentukan FPB dari 120 dan 96 dengan menggunakan informasi sebelumnya. FPB-nya dapat ditentukan dengan menuliskan kembali faktor prima yang sama dari 120 dan 96 beserta pangkatnya. Di sini, faktor prima yang sama adalah 2 dan 3. Pangkatnya diambil yang paling rendah, kemudian dikalikan. Jadi FPB 120 dan 96 adalah 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Aduh, masih kurang jelas nih. Untuk apa kita perlu mempelajari bilangan prima? Kan kalau saya jadi pengusaha, polisi, programmer, dan lain-lain, mana ada hubungan dengan bilangan prima? Eits, tunggu dulu. Tahukah kamu? Konsep nyala lampu merah, kuning, dan hijau pada traffic light menggunakan konsep KPK. Iya nak, lampu merah kuning hijau. Iya. Efisiensi pengepakan dan pengiriman barang, apapun barangnya, menggunakan konsep FPB. Dan yang paling terpenting adalah algoritma enskripsi. Kedengaran asing. Bagaimana dengan PIN ATM, nomor KTP, password email, nomor HP? Lebih familiar kan? Keempat hal yang sudah kamu hafal di luar kepala itu, yang menjadi identitas diri kamu, semuanya menggunakan algoritma enskripsi, yang sekali lagi menggunakan konsep bilangan prima. Siapa yang membeli smartphone karena piksel kamera yang besar? Intensitas warna dari piksel gambar yang dihasilkan kamera itu menggunakan konsep bilangan prima. Terus masih mikir, kenapa sih kita perlu mempelajari bilangan prima?